Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan setelah itu kami dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian Roma 1 ayat 16 sampai 17. Tema renungan kita, Injil yang penuh kuasa. Saudara-saudara, sebelum Paulus bertobat, dia adalah seorang yang paling membenci Injil. Dia melawan Injil, bahkan dia membawa surat yang sah dari imam besar yang mengizinkan dia untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi akhirnya dia diubahkan oleh kuasa Injil. Perubahan Paulus mengubah sejarah, mengubah banyak orang sampai ke seluruh dunia, termasuk kita menjadi Kristen karena orang Eropa sebagai misionaris datang membawa Injil ke Indonesia. Paulus mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil selama kehidupannya. Napoleon pernah berkata waktu dia di penjara, orang seperti Hitler, Genghis Khan, melalui kekerasan, membunuh banyak orang dengan senjata. Tetapi ada seorang yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki peluru, tidak memiliki panah dan sebagainya, tetapi dia berkuasa untuk selama-lamanya. Kerajaannya akan semakin besar. Dia memiliki sukarelawan terbanyak sebagai pendukungnya. Siapakah dia? Dialah Yesus yang lahir di palungan, yang mati dan bangkit mengalahkan maut. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada saat Paulus sudah tua, dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di Roma. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kita bisa perhatikan, apakah kuasa Injil itu? Pertama, Injil berkuasa mengubahkan manusia yang sudah bobrok karena dosa menjadi manusia baru. Injil memberi pencerahan, membuat seseorang mengenali dirinya sendiri. Sebelum menerima Injil, seseorang tidak dapat mengenali dirinya dengan benar. Sampai akhirnya Injil lah yang menerangi hati seseorang, barulah ada perubahan. Seseorang menjadi percaya diri karena dia sudah memiliki konsep diri yang jelas, bahwa dia sudah memiliki status yang baru sebagai anak Tuhan ketika dia sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita lihat bahwa Kristuslah yang membuat kita menjadi berharga. Kedua, bahwa Injil berkuasa menyelamatkan. Injil merubuhkan dan menghancurkan segala keangkuhan manusia. Dosa keangkuhan membuat manusia menjadi jatuh dan tidak berdaya sama sekali. Sebelum menerima Tuhan Yesus, dia selalu, maksudnya ini konteksnya adalah Paulus, menganggap dirinya cukup baik, bahkan lebih baik dari orang lain. Dia membusungkan dada. Jadi itulah yang dialami oleh Paulus. Ya. Akhirnya Tuhan menangkap dia, merubuhkannya di tengah jalan menuju Damsyik. Cahaya Tuhan membuat dia tidak berdaya, dia buta, dan puji Tuhan akhirnya dia mengakui Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat kehidupannya yang dapat mengubahkan seluruh dunia, mengubahkan kehidupan kita pribadi, menjatuhkan kita dari segala kecongkakan, sampai akhirnya kita menyadari diri kita yang sesungguhnya. Jadi itu adalah kuasa Injil yang menyelamatkan. Dan yang terakhir ketiga, bahwa Injil berkuasa untuk membangun dan menegakkan kembali. Tuhan membangun hidup yang baru,
konsep berpikir yang baru, etika, cara kerja, wawasan baru dalam hidup kita. Hidup lama sudah ditinggalkan, hidup lama sudah dirubuhkan, mati bersama Kristus di kayu salib. Yang baru dibangun di dalam Kristus, sehingga kita memiliki arah dan tujuan yang benar. Kita hidup dalam iman yang benar. Coba kita renungkan, jikalau Tuhan tidak mengubah kehidupan saudara, jikalau Tuhan tidak mengubahkan kehidupan kita, di manakah kira-kira kita berada sekarang ini? Jika Tuhan tidak menyelamatkan kita, di manakah kita sekarang? Maka kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Masih ada jutaan umat manusia yang belum mendengarkan Injil. Siapa yang akan melayani mereka? Ini adalah tugas orang-orang percaya. Dan saya berharap kita semua mau memberitakan Injil yang murni, agar mereka pun yang belum percaya dan terima Tuhan, pada akhirnya dapat mengalami kuasa Injil Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjalankan tugas yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami sudah mengalami kuasa Injil yang sungguh-sungguh boleh menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau juga memilih kami menjadi alat keselamatan. Tuhan terus meneguhkan iman kami, memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Pakai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.